Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudiansah, NIM 200906502012, kelas B Ekonomi Pembangunan. Kali ini saya akan mempresentasikan semua materi yang telah diberikan semester genap Ekonomi Pembangunan 2. Yang pertama itu investasi dan tabungan. Investasi adalah kegiatan menanam modal atau dana dengan harapan mendapatkan keuntungan atau imbalan hasil di masa depan. Investasi adalah aktivitas menetapkan dana atau aset berharga lainnya pada instrumen tertentu dalam jangka waktu tertentu, sehingga dari penempatan dana tersebut diharapkan menghasilkan return. Tabungan dalam ilmu ekonomi makro didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan disposable yang disimpan karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Tabungan dalam lingkup luas merupakan bagian dari pada pendapatan nasional per tahun yang tidak digunakan untuk konsumsi. 2. Kebijakan fiskal dan moneter. Secara istilah, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan atau panduan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan sebuah negara atau kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga berguna untuk mengarahkan ekonomi suatu negara menjadi lebih dengan cara mengubah maupun memperbarui pengeluaran serta pemasukan pemerintah. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap pengendalian pengeluaran serta penerimaan pemerintahan dan negara. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman atau margin rekrutmen, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Ketiga itu penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Penerimaan pemerintahan dapat pula disebut sebagai pendapatan negara atau sebuah penerimaan yang berasal dari penerima perpajakan. Penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Penerimaan negara ini digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan perekonomian yang tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya, pengeluaran pemerintahan dapat juga diartikan sebagai penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsi dalam melakukan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah atau government expenditures merujuk pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah. Contohnya adalah pembelian barang untuk operasional dan investasi untuk barang untuk barang publik. Selain itu, beberapa pengeluaran tanpa melibatkan pertukaran barang dan jasa, yakni pembayaran transfer. Ketika pengeluaran melebihi pendapatan, pemerintah menjalankan defisit fiskal. Sebaliknya, jika pendapatan melebihi pengeluaran, maka pemerintah menjalankan surplus fiskal. Dan ketika pengeluaran sama dengan pendapatan, kita menyebutnya fiskal berimbang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemiskinan.
Kemiskinan adalah masalah global yang dari zaman dulu sampai sekarang banyak negara berusaha untuk melepaskan diri dari masalah tersebut. Pemahaman kita tentang kemiskinan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ada yang memahami kemiskinan secara subjektif, tetapi ada juga yang kooperatif. Ada juga yang melihatnya dari sisi moral, evaluasi, atau pengertian secara ilmiah yang dianggap memiliki dasar yang kuat. Kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu masyarakat yang ada di daerah tersebut. Tidak hanya itu, kemiskinan juga dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat kemajuan sebuah negara. Menurut banyak pendapat, seseorang dikatakan miskin dapat diukur dari berbagai cara, yaitu pertama, kekurangan material. Karena kekurangan material tersebut, seseorang kesulitan untuk memenuhi sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dari sudut pandang ini dipahami sebagai kurangnya barang-barang dan pelayanan dasar. Kedua, kekurangan pemenuhan dan kebutuhan sosial. Seseorang akan dikucilkan oleh masyarakat jika ketergantungan atau tertinggal informasi atau tidak mampu untuk beradaptasi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Parameter kemiskinan yang memadai berbeda-beda di setiap negara. Karena hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara dan kebijakan politik negara. Selain itu, kurangnya penghasilan dan kekayaan, seseorang kesulitan untuk memenuhi sandang pangan dan pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga mengacu pada pengeluaran akhir rumah tangga untuk barang dan jasa. Barang dan jasa diklarifikasikan menjadi barang tahan lama dan tidak tahan lama. Konsumsi rumah tangga adalah indikator kunci untuk menganalisis pemerintah dalam perekonomian. Konsumsi biasanya menyumbang persentase besar terhadap produk domestik bruto atau PDB. Bahkan di beberapa negara, persentasenya mencapai lebih dari 50%. Juga dikenal sebagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atau pengeluaran rumah tangga. Faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga yaitu pendapatan. Pendapatan adalah faktor utama penentu konsumsi rumah tangga. Tanpa pendapatan, rumah tangga tidak memiliki uang untuk membeli barang dan jasa. Selain pendapatan, ada sejumlah faktor lain untuk mempengaruhi konsumsi rumah tangga, di antaranya 1. Kekayaan, 2. Ekspektasi pendapatan di masa depan, 3. Suku bunga, 4. Inflasi, 5. Distribusi pendapatan, 6. Faktor demokratif, dan yang terakhir selera dan preferensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang populasi. Populasi menurut pengertian KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan dalam 4 definisi, antara lain yaitu pertama, seluruh jumlah orang atau penduduk di suatu daerah. Yang kedua, jumlah orang atau pribadi yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Yang ketiga, jumlah penghuni, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya pada suatu ruang tertentu. Yang terakhir, sekelompok orang, benda, atau hal yang menjadi sumber pengambilan sampel suatu kumpulan yang memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Definisi populasi secara umum, yaitu pengertian populasi secara umum adalah sekumpulan penduduk atau jumlah penghuni di suatu daerah. Hal ini bisa meliputi berbagai bidang konteks dan bidang seperti ilmu kependudukan, ilmu biologis, hingga ilmu statistik untuk bahan penelitian. Pengertian populasi dalam ilmu biologis dapat diartikan sebagai sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama atau spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan berproduksi di antara sesamanya. Yang ketujuh itu labor role atau hubungan antara publik, pegawai negeri, dan badan pengatur pemberi kerja. Merupakan kebijakan publik negara bagian ini untuk mempromosikan hubungan yang tertib dan konstruktif antara semua pemberi kerja publik dan karyawan mereka.
Yang selanjutnya itu modal manusia atau human. Presentasi pada kali ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.